Makanya dari yang haram, minum dari yang haram, tubuhnya tumbuh dari yang haram. Saya lagi sekecil pakaian pun dari yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa dan permohonan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidil hurril muhajjalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman, alhamdulillah hadir bersama kita dalam kajian ASN dan selalu hadir kecuali di saat ada tugas keluar. Yang saya hormati jamaah semuanya yang tergabung dalam ASN pada hari ini, sama-sama kita duduk, sama-sama rendah, berdiri sama-sama tinggi di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, di hari yang mulia, di hari yang agung spesial untuk umat Islam secara khusus pada hari ini, hari Jumat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan keberkahan pada hari ini diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup itu adalah diawali hari itu dengan sholat subuh. Alhamdulillah. Ini yang harus kita patrikan di hati kita. Kita harus kegiatan harian kita itu dengan sholat subuh, apalagi dilakukan dengan berjamaah. Tadi kita berada di kota Lubuk Sikaping, kota yang sangat sejuk, asri, dingin, apalagi di pagi hari, sangat mendukung untuk ramai-ramai berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tentu kita juga memperbanyak kebaikan-kebaikan di hari ini. Salah satunya berinfak, bersedekah, yang memberikan ucapan yang baik kepada teman. Lalu salah satunya juga adalah memperbanyak sholawat pada hari ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca 3 kali untuk menyemangati saja, tapi bukan berarti hanya ini saja, lanjutkan nanti pada masing-masing kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, senantiasa kita dalam kebaikan, berjujur rahmat dan berkah, tatkala setiap saat kita basahi lidah kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalam, berselawat dan salamlah atasnya. Di salah satu perintah, bahkan sholat itu tidak diterima, sholat kita, sholat apapun dia, tanpa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang kita inginkan, yang kita hadapi, yang kita rasakan, maka insya Allah obatnya salah satunya adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada minggu kelima setiap bulan, tapi tidak setiap bulan ada minggu kelima. Untung pula kalau tiap bulan saya juga susah cari materinya, nambah dari mana lagi. Dia ada mungkin sekitar 5 kali atau 4 kali pertemuan lagi dalam tahun ini di minggu kelima. Diberikan tema oleh Bapak Bupati kepada saya itu adalah tentang fikih muamalah. Fikih muamalah. Pernah dengar itu? Pernah ya? Dulu ada namanya bank muamalah. Ya, pernah bank muamalah. Cuma diganti sekarang jadi bank BSI. Ya, ya. Kan? Kita masih ada bank muamalah. Masih ada. Oke. Ya. Baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mengawali kaji kita tentang fikih muamalah ini, kita ambil ayat Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 208 ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu alazim. Ini ayat sudah sering kita dengar, bahkan mungkin kita baca atau kita lihat. Ya, surat Al-Baqarah. Artinya ini, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu secara totalitas, secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan yang akan menyengsarakanmu, yang akan membinasakanmu. Kalau sudah ada larangan, itu berarti sesuatu yang akan menyengsarakan kita, membinasakan kita, menjatuhkan martabat bahkan diri kita. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu
bagi kamu adalah musuh yang nyata, namun terkadang musuh itu kita ambil jadi teman. Ini berbahaya. Teman yang berbahaya. Ada dua hal dalam ayat ini, nanti akan kita kaitkan dengan fikih muamalah. Pertama, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Allah ini kafah, secara totalitas, seluruhnya. Dalam tafsir berbeda pendapat, tapi sama redaksinya, bahwa yang dimaksud dengan masuk ke dalam silmi itu adalah dua. Yang pertama, masuk ke dalam agama Islam, dan yang kedua, masuk di dalam ketaatan dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala secara kafah. Jadi ini perlu kita renungi bersama. Apakah Islam saya ini sudah kafah atau belum? Kapan kita renung? Lah, tak kala masih hidup. Kalau Allah mati renung, pertama nggak bisa lagi. Yang kedua, masa sudah nggak ada. Ya, sudah tertutup kesempatan itu. Nggak ada lagi yang namanya renung, sesal menyesal, perbaiki atau enggak. Nggak ada lagi. Lah masanya di saat kita masih hidup, introspeksi diri. Sudahkah Islam saya ini kafah atau belum? Nggak bisa kita justice seseorang kalau itu Islamnya belum kafah, kalau itu Islamnya belum sempurna. Tapi harus kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya kafah atau belum? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ternyata Bapak dan Ibu, tantangan di dalam mentaati perintah Allah itu, ini tantangannya besar. Banyak khutuwat yang sudah dirancang oleh musuh-musuh. Bisa jadi musuh itu berbentuk syaitan, bisa jadi musuh itu berbentuk manusia. Syayatinal insi wal jin, syaitan dari jin dan syaitan dari manusia. Subhanallah. Ada langkah-langkah yang sudah dipersiapkan oleh sejenis atau golongan yang merusak kebahagiaan hidup kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di hari akhirat. Maka datang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia arahkanlah kita, dia tunjukkanlah jalan kita, kemana arahnya kita seharusnya berjalan, mana rel yang harus kita ikuti. Subhanallah. Termasuk kayak sama kita statusnya, sama-sama hamba Allah, ya kan? Sama-sama beragama Islam, sama statusnya kita. Maka Allah letakkanlah syariat atau hukum. Itu terdapat di dalam Al-Quran dan terdapat pula di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum Allah itu ada di Al-Quran, ada di hadis, kan begitu. Namun kita, mohon maaf, karena keterbatasan ilmu kita, ya kita tidak sama dengan para ulama-ulama kita dulu. Kalau ulama-ulama kita dulu itu, subhanallah, mencari satu ilmu saja itu pengorbanannya bukan main. Kita beda, ya kan? Subhanallah. Jadi hukum-hukum yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis, itu para ulama mereka kaji, lalu mereka tuangkan di dalam disiplin ilmu yang disebut dengan fikih. Tuh,
fikih. Jadi salah kalau kita bicara saya nggak perlu ilmu fikih Ustaz, saya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah selesai. Itu ilmunya masih kulit-kulit itu yang bicara, nggak paham tentang agama. Ya, saya tak perlu ada ijma, saya perlu nak kias, saya perlu segala macam. Kan sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, cukup dengan itu. Ini salah dalam pandangan. Ya, karena fikih itu dari Al-Quran, fikih itu dari hadis. Ya, ilmu disiplin ilmu para ulama-ulama itu kan hebat. Jadi meletakkan satu pasal dalam buku ini, ada buku nih ya, lalu dibuat bab, pasal, itu sudah sembarangan meletakkan. Ada kajiannya oleh mereka. Kenapa? Agar lebih mudah memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena itu yang berbahagia, oleh karena itu kita bertanya, kalaulah fikih itu bersumber dari Al-Quran atau hadis, maka apa saja itu fikih itu? Nah, apa itu? Ada namanya fikih ibadah. Itu yang diterangkan sama Buya Syekh Harmani. Itu tentang fikih ibadat itu. Caranya sholat, berapa jenis-jenis sholat, apa syarat sah, rukun, sunnah, wajib dari sholat, semua itu diterangkan. Untuk melengkapi itu, bagaimana sholat sunnah, bagaimana sholat jenazah, itu semuanya digabung dalam fikih ibadah. Ada lagi namanya fikih taharah, itu sebelum sholat itu. Fikih bersuci, baik itu orang dalam sama Buya kita tentang fikih bersuci. Ada lagi fikih zakat, ya. Ada lagi fikih jenazah, masuk kepada fikih ibadah. Ada lagi namanya fikhul bai' atau fikih muamalah. Ini yang sekarang kita bahas. Semua itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat sekarang apa sih sebenarnya fikih muamalat itu? Kita kan bertanya, kalau fikih tadi aturan kumpulan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara mengambilnya Ustaz? Itu harus dilengkapi dengan ilmu alat. Seorang fakih, seorang yang fikih, dia bisa mengambil ilmu atau mengambil hukum dari ayat apabila sudah lengkap ilmu alatnya. Wow, sama dengan dokter mau operasi, umpamanya ada yang mau melahirkan, dioperasi, kalau dioperasi, kalau tidak lengkap alat-alatnya itu membunuh orang namanya. Ya, guntingnya jari, darahnya kabarah, kurang kantongnya udah belum, ya kan infusnya segala macamnya, ruangannya, banyak ceritanya. Makanya banyak orang yang gagal operasi. Dulu pernah di Libya saya itu ada staff itu para para diplomat itu ya, mereka beristri, lalu ya karena di Libya itu dari segi kesehatan mungkin masih kurang, lalu melahirkanlah istrinya ini di salah satu rumah sakit di situ. Apa yang terjadi? Mohon maaf. Yang terjadi apa? Di saat operasi sudah selesai, tahu-tahunya pas dijahit sudah selesai semuanya, seminggu 2 minggu terasa sakit sama si ibu itu. Sebulan terasa sakit,
2 bulan masih terasa sakit. Kenapa ini? Pas dia ternyata ada sisa di dalam. Lupa dokternya. Apa itu? Kain recycle yang membersihkan itu tertinggal di dalam. Oh, kita di negara lain mau menuntut bagaimana? Ini perlunya ilmu alat. Sama dalam mencari hukum dari Al-Quran, tidak bisa kita sembarangan, tidak bisa Bapak dan Ibu sembarangan. Pokoknya kata Allah Subhanahu Wa Taala begini haram. Ya dulu sudah punya ilmu tentang itu. Ya, tidak asal ngomong. Makanya alhamdulillah kita itu dimanjakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui apa? Melalui disiplin ilmu yang telah ulama-ulama guru-guru kita itu sediakan kepada kita. Tidak capek-capek lagi kita mencari-cari itu. Kepada itu tinggal ikut mazhab ini selesai, tinggal ikut pendapat ini selesai, karena sudah dibahas sama dia. Ya. Nah, itu subhanallah salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada agama kita. Baik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau muamalat itu apa Ustaz? Kalau muamalat kan fikih tadi kumpulan hukum-hukum Allah, ya kan? Lalu kalau muamalat itu apa? Muamalat itu adalah aturan-aturan Allah yang ada dalam Al-Quran atau hadis yang mengatur interaksi antara manusia dengan manusia. Antara manusia dengan manusia. Apa contohnya Ustaz? Contohnya dagang. Dagang biar halal, tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya tijarah. Bagaimana agar perdagangan itu diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Islam itu kafah, ya. Nah, saya berdagang, Ustaz, saya bukan pegawai, saya pedagang. Ya, bagaimana Islam melihat perdagangan itu? Apa barometer prinsip-prinsip yang diletakkan agama kita di dalam berdagang? Itu kita lihat nanti. Satu. Yang kedua, pinjam meminjam. Aduh, itu bank-bank syariah itu pinjam meminjam. Ketentuan-ketentuannya disebut sama Allah dalam fikih muamalah, telah dirangkum sama ulama-ulama kita. Apalagi sewa menyewa, itu juga fikih muamalah itu. Apalagi tentang kerjasama MOU di dalam perdagangan berbisnis jalin. Apalagi simpan barang atau uang, penitipan uang, peminjaman uang, itu semuanya dibahas dan dikupas dalam fikih muamalah. Hutang piutang, warisan atau wasiat, nafkah dan pesanan. Masih banyak lagi membahas tentang fikih muamalah. Ini menarik kepada itu karena sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Baik, untuk selanjutnya, kalau kita sebut tadi kan fikih lain, muamalah lain. Kalau kita gabungkan antara fikih muamalah, satu istilah kita buat. Jadi apa yang maknanya itu Ustaz? Maknanya adalah yaitu kumpulan hukum-hukum yang disyariatkan dengan metode dan prosedur tertentu oleh orang yang kompeten yang mengatur tentang hubungan kepentingan sesama manusia. Jadi Bapak Ibu, fikih muamalah itu lebih kepada membahas tentang harta benda. Barang tiap, barang rumah
barang atau awak. Dan cuma itu, bukan cuma itu. Dari mana kita dapatkan? Bagaimana cara mendapatkannya? Apakah ada di situ unsur zalim? Ada tak di situ unsur penipuan? Ada tak di situ unsur yang tidak baik? Maka fikih muamalah itu memiliki landasan prinsip. Ada prinsip doa. Ini mungkin agak panjang, akan kita sambung di waktu yang lain. Kalau enggak kalau enggak siap semuanya. Jadi fikih muamalah itu memiliki prinsip-prinsip dasar, landasan hukum. Ada tujuannya Ustaz, agar harta yang kita miliki itu berberkah, membawa kemaslahatan untuk diri dan anak-anak kita. Karena yang kita tahu Bapak dan Ibu, mohon maaf ini, bahwa begitu banyak peringatan dari Allah ataupun Rasulullah tentang makanan yang haram. Menggunakan pernah kita dengarkan dari Ustaz Ibrahim di sini, yang makan apel itu, ya kan? Seseorang makan apel, untung-untungnya karena hatinya bersih, lalu dia menikah dengan seorang gadis, ya kan? Karena takutnya makan yang haram. Dalam hadis dikatakan bahwa ada seseorang di dalam perjalanan, rambutnya sudah acak-acakan, namun dalam perjalanan pasti capek. Biarpun pakai pesawat terbang, biarpun pakai mobil mewah, yang namanya perjalanan capek. Itulah hendak badan kita, jiwa kita, semua. Lalu di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki acak-acakan rambutnya, ya kan? Ya, lalu padahal kata Rasulullah, salah satu keadaan yang mustajab doa, dikabulkan doa itu tatkala kita musafir. Ada pun dalam hadis itu, tatkala kita musafir, kita itu sedang dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Itu dia dalam keadaan musafir, lalu dalam keadaan butuh, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikan aku ini, berikan aku ini. Kata Rasulullah SAW, bagaimana dia akan diberikan, bagaimana doanya akan dikabulkan, padahal makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, tubuhnya tumbuh dari harta yang haram, bahkan pakaian saja dari yang haram. Subhanallah, ini berarti ya, makanan dari yang haram, minum dari yang haram, tubuhnya tumbuh dari yang haram. Satu lagi, sekecil pakaian pun dari yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa dan permohonan kita? Maka ini yang menjadi landasan yang harus kita miliki dalam hidup ini. Jangan sampai yang haram-haram itu mendekat kepada keluarga kita. Ini salah satu ajaran pesan dari mempelajari fikih muamalah. Bersihkan diri. Kalau sholatnya sudah aman Ustaz, alhamdulillah. Zakatnya sudah aman Ustaz, alhamdulillah. Apalagi Qur'annya bagi yang mampu sudah Ustaz, daftar. Ustaz ini sudah 8 ekor, sisa 1 lagi. Jadi baru nanti daftar 1 dan mati, sisa 1 lagi untuk jadi 8 ekor. Sudah aman, sudah daftar, yang pakai mampu. Ya, kemarin juga kita coba
apa namanya, kumpulkan infak. Nah, ini saya sampaikan beberapa ini. Waktu berangkat haji kemarin, masukkan aja kotak infak hari itu, masuk kotak infak terkumpul 4 juta. Alhamdulillah. Kita rencanakan untuk membersihkan kubah Islamic Center yang telah kotor itu karena sudah hampir 6 tahun kan. Nah, kita bersihkan. Alhamdulillah. Ini semua sudah lancar, tetapi yang harus kita renungkan bersama oleh saya, oleh Bapak dan Ibu, oleh semua kita, apakah harta selama ini yang ada di dalam atau yang saya miliki betul-betul bersumber dari yang halal? Itu harus dicatat baik-baik. Ya apapun sudah halal, jangan bilang mumpung, haji mumpung, berbahaya. Tidak sekarang kita temukan Allah itu nanti akan mengingatkan kita suatu saat nanti. Berbahaya. Yang bukan hak kita, jangan kita coba-coba sentuh. Ya, kenapa? Karena nanti Allah itu maha terjatuh. Kalau Allah membuka satu ayat, dia tutup dengan nama-namanya yang indah. Contoh, Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kelakuan hambanya ini nanti akan Allah lihat. Mohon maaf, ada balasannya. Baik, maka oleh karena itu prinsip pertama yang harus ada di dalam harta kita itu sebenarnya sesuatu itu landasannya itu mubah. Itu yang pertama. Boleh. Saya boleh berharta banyak Ustaz, boleh. Tidak ada larangan. Bahkan kita harus, mohon maaf, umat Islam itu harus kaya. Tidak boleh miskin. Betul tidak? Salah satu perintah Allah Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati li yaumil jumu'ah, kalau kau sudah melaksanakan ibadah salat Jumat, jangan duduk lama-lama di masjid. Fantashiru fil ardh. Kalau salatmu sudah kau tunaikan, ya, kalau ibadahmu sudah kau tunaikan, maka berpencarlah di muka bumi Allah Ta'ala, cari rezeki. Ya, subhanallah. Ya, contoh, Iko gaji PNS sampai juta, 3 juta, jangan diam di 3 juta itu, cari peluang lain. Contoh apa? Kamu kan mengajari itu, menyampaikan aja. Ya kan, cari peluang lain yang Allah sediakan untuk kita. Jangan stuck di situ saja, sehingga nanti akan melirik ke yang bukan hak kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Iya kan? Fantashiru fil ardi. Boleh tak Ustaz saya itu memiliki harta banyak? Oh, itu yang diharapkan. Sebab prinsip fikih muamalah adalah boleh. Berbaju bagus boleh, memiliki rumah boleh, ya, memiliki mobil boleh, tidak ada batasannya. Itu landasan pertama. Cuma bagaimana harta itu didapatkan dan berikutnya. Cuma prinsip pertama itu adalah mubah. Harta itu adalah untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa bataqi fima ataka Allahu ad-daral akhir wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan ada lagi masa di dunia ini. Hidup masih lama boleh jadi. Bagaimana nanti masa tua udah pensiun? Contoh apa? Ya kan? Ya kan? Kalau cuma uang pensiun saja mungkin kita cukup itu contoh. Iya, maka dipikirkan itu yang disebut dengan walatan sanasi bakal dunia. Sehingga kalau sudah cukup, tidak ada cukupnya sebenarnya. Kalau sudah sumber-sumbernya jelas, maka insya Allah
Itu yang disebut dengan prinsip pertama, mubah, boleh. Baik Bapak Ibu, karena waktu ini ada 10 prinsip. Kalau nanti saya habiskan 1 kali pertemuan nanti apalagi tema saya berikutnya. Makanya saya sedikit-sedikit kayak ini. Ya, kalau nanti biar pertemuan berikutnya ada lagi, gitu kan? Temanya sudah ada. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, itu saja prinsip pertama yang kita pegang. Bahwa pada prinsipnya adalah Allah memberikan kebebasan kepada kita, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Bahkan Allah Ta'ala itu membentangkan langit dan bumi untuk kita kelola. Ya, kita kelola. Coba gimana HP mengelola udara ini? Kalau bisa kita pandang Bapak Ibu, ini udara yang kita kosong sekarang ini penuh dengan jaringan-jaringan. Siapa yang membuat itu? Manusia. Tapi itu adalah Allah. Allah itu bentangkan. Itu disebutkan walladzi sakhkhara lakumul fulka. Allah bentangkan kepada manusia itu untuk mengelola udara ini. Coba, sinyal rusak itu karena udaranya rusak. Betul kan? Pesawat sama juga. Iya, manusia yang membentang, yang menciptakan, yang membuat dia. Tetapi itu adalah udara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bagian HP, ada yang bagian pesawat. Itu baru cerita udara, belum bumi. Semuanya Allah bolehkan. Allah berikan kemudahan dan Allah berikan semuanya. Apalagi laut dikelola, apalagi sekarang Bapak ini sedang bekerjasama kan perikanan, baca atau perikanan. Jujur memang kamu termasuk yang ikut petani tentang kolam ikan, Pak. Kolam ikan adalah kalau juga ada beberapa tapi ada juga sedikit mengeluh juga memang. Harganya naik dan turun kan gitu. Itu bagi kelola ternyata jadi subhanallah, jadi penghasilan. Allah, begitulah Allah memudahkan dan memberikan otoritas kepada manusia untuk dijadikan harta benda. Kepada Ibu dan bermanfaat. Prinsip kedua sampai 10 insyaallah di lain kali akan kita sambung. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pengajian kita ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan mubarakan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami saat ini perkumpulan yang mendatangkan kasih dan sayang kepada kami. Doa Allah, jadikanlah perkumpulan kami saat ini perkumpulan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah di antara kami dan kami semua yang selalu Engkau lindungi dan Engkau rahmati. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni kesalahan kami, kekhilafan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami. Kasihani mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah membagi kasih dan sayang kepada kami sampai dengan saat ini. Allahumma ya Rahman ya Rahim, urzuqna ya Allah rizqan wasi'an halalan
thayyiban mubarakan fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang penuh dengan berkah, yang membawa ketenangan kepada batin-batin kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.